Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fakhwidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur dalam menikah pada Isya Allah paring kelonggaran, kekuatan, kesehatan sehingga kanthi sedaya menika saged nuhoni salah satunggaling agenda rutinitas kita, kajian wonten Masjid Taqwa ingkang mulia menika insyaallah. Mugi kanthi niat lan ikhtiar kita ingkang kalambaran kanthi ikhlas menika Allah badhe maringi ilmu dhateng kita, ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Jamaah ingkang kula hormati, kita dalu menika badhe nglajengaken pembahasan tafsir surah Al-Insyirah ingkang menika mangke badhe kita kaji ayat ingkang nomor 7 ingkang kolomben ayat gangsal kalih ayat 6 sampun kita kaji sesarengan. Saderengipun langkung rumiyin monggo kita tilawah murojaah sareng-sareng kangge nambahi nilai kesaenan kajian kita wonten ing dalu menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
wa ila rabbika farghab. Nah, cobi penjenengan pesane ngen far niku rok tebal napa rok tipis? Bacanipun tebal napa tipis? Far niku tebal. Jadi fal mboten far, mboten far. Nek far ngoten berarti mung tipis. Niku fal dadi rok tebal. Jadi fal ghab ora far nggih. Wa ila rabbika farghab. Moga nggih. Mungkin pengen memperbagus bacaan saged nambah kajian dalam satu pekan sekali, mungkin kita carikan ustadz untuk tahsin. Wonten nggih bacaan dus ngama mawon sing terbiasa kangge napa? Kangge imam, supados ada bacaan yang bagus, makhrajnya betul, perlu ada tahsin nggih. Selama ini rak ngertine ngaji nade wiwit saka ngendi? Saka cilik kan, ya pokoke ngono kuwi dhisik kan begitu. Istilah tahsin iki apa urung kena dikenal. Nembe akhir-akhir menika ada menjamur yang namanya tahsin. Jamaah ingkang ngurmati, kolomben sampun kita kaji ayat gangsal kalian ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat menika maringi satunggaling hiburan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rikala berdakwah. Terus pundi maksud hiburanipun Rasulullah bilih dakwah menika ngalami satunggaling permasalahan berat sing waktu itu manusia tidak mau menerima. Waktu itu Rasulullah mendapatkan ejekan. Kemudian waktu itu Rasulullah mendapatkan satu tantangan secara fisik. Waktu itu Rasulullah dikejar akan dibunuh dan juga diembargo, dikucilkan. Nanging Allah berjanji setelah kesulitan itu nanti akan datang kemudahan. Dan al-usr itu diulang 2 kali, hakikatnya itu hanya 1. Tapi yusra itu diulang 2 kali, tapi itu maknanya berbeda. Sehingga kesulitan itu hanya berapa? 1, kemudian kemudahan itu adalah 2. Mila kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan ingkang dipun alami dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapatkan satu hiburan jangking janji Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya benar. Dakwah Rasulullah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, terbukalah masyarakat waktu itu masuk Islam secara berbondong-bondong dan terbukalah Fathu Makkah. Nah, jamaah ingkang ngurmati, sak menika mlebet dateng ayat 7. Fa iza faragta fansab, maka apabila
faiza, maka apabila faragta, kamu itu telah menyelesaikan. Nah, menyelesaikan apa? Mina wonten ing mriku nggen terjemah enek tanda apa? Tanda kurung. Itu sebagai apa kalau nika? Sebagai apa? Penjelas. Maksudipun menyelesaikan apa? Nah, mila nek susunan kalimat dalam bahasa Indonesia menyelesaikan itu mesti ada yang diselesaikan. Nah, mila wonten ing dalam kurung niku penjelasan sesuatu ingkang dipun selesaikan. Menapa niku? Sesuatu urusan. Nah, niki perlu dicatat. Jadi apabila kamu niku konteksnya dhisik sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, terus ada perintah fansop, maksudnya kerjakan dengan sungguh-sungguh apa? Urusan yang lainnya. Nah, menarik niki mangke. Sangat simpel tapi perlu kita kaji 1 jam waktu. Jadi kata kuncinya apa? Awalnya ada urusan. Urusan itu perintahnya untuk dikerjakan. Nah, setelah selesai urusan itu ada perintah lagi untuk apa? Mengerjakan apa? Urusan yang lain. Dan ketika mengerjakan urusan itu perintahnya dengan apa? Sungguh-sungguh. Jamaah yang berbahagia, berarti ada 2 ingkang badhe kita kaji dalam menika. Yang pertama apa? Tentang urusan. Yang kedua, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi 2 yang akan kita kaji. Yang pertama adalah urusan, yang kedua adalah sungguh-sungguh. Karena perintah melakukan urusan itu dengan sungguh-sungguh. Mulai masuk pembahasan yang pertama tentang suatu urusan. Pertanyaan, niki urusan apa? Urusan apa? Jika kamu telah mengerjakan satu urusan, pertanyaan, urusan masalah apa? Iya tak? Urusan apa yang dikerjakan itu? Apa kira-kira? Sederhana kan? Jadi urusan yang dikerjakan itu urusan apa? Kalau itu sudah selesai, segera kerjakan lagi urusan yang lainnya. Dan ketika mengerjakan urusan itu, perintahnya dengan sungguh-sungguh. Urusan apa yang dimaksud di sini? Apa kira-kira? Nah, At-Tabari jelasaken urusan wonten ing ayat menika bisa mencakup 2. Imam At-Tabari pernah maos tafsir At-Tabari?
Ora apa-apa, sementing ngaji ngene iki. Iya toh? Jadi Imam At-Tabari ngendikake urusan sing dikersake wonten ing ayat menika ada dua. Satu, urusan dunia. Yang kedua, urusan akhirat. Urusan akhirat. Nah, urusan dunia, urusan akhirat iki iso nindakake rikala eneng donya iki. Nah, mula rikala enek donya iki Allah dawuh sing kontek waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Al-Quran itu tidak hanya khusus pribadi Rasulullah, tapi untuk seluruh manusia, awake dhewe ugi terpanggil kalian ayat menika. Nek kuwi iki ana satu urusan kuwi rampungno. Nek wis rampung dan gage-gage nindake urusan liyane, tur mengerjakan urusan itu perintah agama dengan sungguh-sungguh. Nah, nek bahasa Tegaljo, ojo mengerjakan urusan dengan leda-ledi. Leda-ledi ki apa mbah iki YouTube lho diwaca kono-kono ra mudeng leda-ledi ki apa. Iki bahasane wong Tegalrejo. Dadi apa YouTube-e diwaca karo wong adoh kono leda-ledi ki apa to? Leda-ledi ki makanya ya ora tenanan kan begitu, enggak sungguh-sungguh. Perintahnya adalah sungguh-sungguh kan begitu. Baik itu urusan apa? Dunia dan urusan akhirat. Penjelasan saking Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tentang ayat menika. Beliau menafsirkan wonten ing ayat pitu fa idza faraghta fansab. Beliau ngendikake Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ngendikake ngeten iki. Jika kamu telah menyelesaikan kesibukan duniamu, kita pahami, jadi nek kowe iki wis rampung urusan donyamu, kira-kira do usek urusan donya ora? Iya, usek urusan donya. Jadi tidak dipungkiri oleh Allah bahwa manusia itu melakukan urusan-urusan dunia, enggak dipungkiri, dan itu diperintahkan memang. Jadi kalau kamu itu telah selesai mengerjakan kesibukan duniamu, kata Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wah, luar biasa kalau kita sedang asik melakukan apa? Urusan-urusan dunia. Apa meneh sesuai karo atine. Wah, wes. Kira-kira piye? Penyen iso gambarke. Nyambut gawe donya cocok karo atine, apalagi menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Wah, asik. Nah, itu wis rampung, kata Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, maka berdirilah dan semangatlah. Nah, tentu semangat apa? Dalam mengerjakan urusan akhirat, ibadah. Enek ora wong sing udrek-udrekan ngejar urusan dunia tapi ora gatekke akhirat? Enek ora? Maka diperintahkan ayat iki, nek wis rampung urusan donyamu dan ceket-ceket urusan akhiratmu, dan semua itu dikerjakan dengan cara sungguh-sungguh. Donya ya tenanan, akhirat ya tenanan, podo-podo tenanan. Hebatnya Al-Quran
Sederhana yang setiap hari ayat ini kita hafalkan dan kita pahami, tapi sangat menyentuh dengan aktivitas kita. Urusan dunia kerjakan dengan semangat. Selesai urusan dunia, kemudian segera untuk berpindah melakukan urusan-urusan akhirat. Karena apa? Hidup di dunia butuh dunia, tapi karena nanti akan ke akhirat butuh ya akhirat. Lah bisanya kita mengumpulkan akhirat ya di mana? Di dunia. Rekoso ora berarti. Neng dunia rekoso ora? Hah? Iya. Karena kamu hidup di dunia, kerjakan urusan dunia. Nggak mungkin kamu bisa lepas dari urusan dunia. Rampung iki akhirat ganti dikejar. Rekoso ora? Aja urip nek rekoso. Iya memang kudu kuwi. Nek pengen penak piye? Nek pengen penak piye? Neng swarga ngono lho. Nek swarga ki ora bakal rekoso, enake mung seneng nek swarga. Pengen swarga mati sik. Ya coba iya, luar biasa. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, itu penjelasan yang pertama dari beliau. Penjelasan yang kedua, jangan kamu habiskan waktumu itu hanya untuk mengejar urusan dunia. Udah dibatasi oleh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Waktu itu jangan engkau habiskan tok untuk mengejar urusan-urusan dunia. Sebab urip kuwi ora mung neng donya. Neng donya ora suwe. Yang kekal adalah hidup di akhirat. Nah, selesai dunia untuk kepentingan dunia, segera pindah lakukan untuk akhirat. Niki wau panjenengan Masya Allah wis bareng asar, terus bareng maghrib urusan apa wae, terus iki koneng masjid meneh ngaji, urusan akhirat. Iya ta? Udan sisan. Luar biasa toh. Udan-udan kan penak nek ngomah toh di rumah, tapi ayat ini begitu. Dengan sungguh-sungguh wong nek nyambut gawe donya iki sandungan apapun terjang wae kok. Iya kan adem wani ora yang sawah. Wani, panas wani ora yang sawah. Wani, udan ora yang pengajian. Lah iya kan ngono to. Iya to. Adem wani ora yang sawah, wani, udan wani ora yang sawah, wani, panas wani ora yang sawah, wani, udan wani yang pengajian. Ya wani. Harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Penjelasan yang ketiga saking Sholih bin Fauzan Al-Fauzan, waktu yang lapang itu adalah nikmat dari Allah. Waktu yang lapang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa mengejar dunia karena punya waktu. Orang mengejar urusan akhirat karena ada waktu. Lah, waktu itu yang digunakan untuk ngejar dunia, waktu yang digunakan untuk ngejar akhirat, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya dalam satu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas, ngendikaake hubunganipun kalian waktu itu merupakan nikmat
dari Allah. Nek nikmat harus disyukuri. Cara mensyukuri bagaimana? Memanfaatkan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh mestinya. Tapi bagaimana? Apa seperti itu menyikapinya? Rasulullah menyampaikan sabdanya yang singkat dan sangat masyhur di tengah-tengah kita, apa? Ni'matani, apa? Belum pernah dengar? Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Dua nikmat. Nikmatnya apa toh? Sesuatu yang menyenangkan. Dua yang menyenangkan. Tapi kebanyakan manusia, berarti gimana? Jadi tidak semua manusia, kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan itu. Tertipu. Ada yang lain melalaikan. Jadi kebanyakan manusia itu melalaikan dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihhah. As-sihhah itu sehat. Siapa orang yang tidak senang dengan sehat? Semuanya senang. Orang bisa bekerja dari pagi sampai sore mengejar urusan dunia karena sehat. Dan orang juga bisa melakukan ibadah juga karena sehat. Tapi kebanyakan manusia dalam memanfaatkan kesehatan ini untuk kepentingan dunia dengan akhirat, nek ditimbang-timbang lebih berorientasi untuk mengejar dunia. Maka dia termasuk orang yang melalaikan tentang kesehatan. Maka ada satu nasihat, rikolo sehat, bekerja untuk mengejar dunia, mengumpulkan dunia yang sebanyak-banyak tanpa mengenal lelah. Berarti gimana nih? Tanpa melelah, terforsir betul, terus menerus terforsir. Nek petani esok awan bengi enek sawah, nganti ngeloni, kok ngeloni sawah sampean nih piye? Ngeloni diesel gampangane. Wesok awan sore bengi sawah. Untuk mengejar target dunia tanpa mengenal lelah, padahal yang namanya fisik itu ada hak-hak untuk ditunaikannya. Nah, karena dipaksa kudune ngantuk, terus dipacu dengan apa ben ora ngantuk, pengen nyambut gawe. Nah, suatu saat drop. Harta yang tadinya dikejar mati-matian dan betul diberikan Allah, dikumpulkan di rumah, ketika dia jatuh, harta tadi untuk apa? Untuk mengejar kesehatan kembali. Piye coba? Saiki nek dipikir-pikir, milih bekerja untuk dunia sak madya sesuai dengan kemampuan, ning hasilnya mung semun-mun kuwi sehat. Ngoyak ukeh banget entuk tenan. Ukeh ning terus lara digo ngobati, milih ndi? Ora usah dijawab. Ora usah dijawab. Lah iya ta. Itu iya. Mula ada seorang tukang
Seorang tukang itu bekerjanya nggak kenal lelah. Dari pagi bar subuh langsung tancap gas sampai lembur tengah malam. Besok ulangi lagi bar subuh, terus begitu ngerjar order. Wes nggak memikir fisiknya, nganti dipacu minum obat-obat perangsang ben ora krasa ngantuk, ora krasa kesel. Iya, ketika masih kuat fisiknya. Umur 40 menjelang 50 dut. Wis jare penyakit iki sing diiki entuk duit pirang-pirang karo di keruk meneh dienggo balekke nyanggur kesehatan. Gimana coba? Itulah dunia. Nah, maka perintahnya Sholih Fauzan Al-Fauzan itu urusan dunia, urusan akhirat. Jangan hanya satu urusan dunia. Yang pertama, nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia, as-sihah. Yang kedua, al-faragh. Al-faragh itu adalah waktu luang. Waktu luang. Waktu luang. Nek sing jenenge bar ngisa tekan jam 09.00 itu waktu luang enggak? Waktu luang. Iya tah? Mula pengurus perso nek kajian bar maghrib ya malah kemrungsung kan ngono toh? Ora iso konsentrasi. Nek bar maghrib kok paling ketendang waktu isya. Ora iso konsentrasi. Akik bar sibuk urusan dunia. Wes kajane kok kebar isak wae mung karek. Wektune dawa sing ngantuk ya ben ngono turu. Iya, ada waktu longgar itu. Lah, terkadang tidak semua orang memahami akan waktu longgar seperti ini. Ngono nek didokoke bar maghrib komentar jare kemrungsung, mosok bar maghrib ngaji. Bar dikoke bar ngisak wis wayahe wong. Itulah manusia. Mulanya madani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihah wal faragh. Maka kata Fauzan bin Fauzan, tidak sepantasnya piye ta? Ya ora patut. Nek ora patut iki piye ta? Ya aja jadi lakukan. Ndak sepatutnya, nggak sepantasnya seorang itu menyia-nyiakan waktu luang hanya untuk bermain-main, kelalaian, serta bermalas-malasan. Tapi manfaatkan waktu itu dengan memperbanyak amalan dan kebaikan yang bermanfaat waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Jadi dunia dengan sungguh-sungguh, akhirat dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi kebanyakan manusia dalam memanfaatkan waktu itu bagaimana? Nah, bagaimana kebanyakan manusia itu memanfaatkan waktu? Paling tidak ada 3 kriteria. Kebanyakan manusia memanfaatkan waktu. Mestinya waktu itu dijadikan sebagai ajang untuk beramal. Tapi bagaimana manusia itu memanfaatkan waktunya? Yang pertama, ada yang memanfaatkan waktunya itu untuk taat kepada Allah. Bismillah. Ada yang memanfaatkan waktu itu untuk taat kepada Allah. Nah, seperti ini berartilah orang yang akan beruntung.
Yang kedua, ada pula yang memanfaatkan waktu itu berlalu begitu saja, sia-sia waktunya itu. Ada waktu, tapi waktu berlalu, tidak ada nilainya sama sekali, baik untuk dunia ataupun akhirat. Ya tiap hari tugasnya ngopo? Ya sakar dhewe. Seperti orang yang tidak punya konsep, nyambut gawe yo ora, akhirat yo ora. Jadi waktu terus berjalan tanpa ada nilai manfaatnya. Yang ketiga, ada lagi pemanfaatan waktu itu dihabiskan untuk bermaksiat. Maka Sholih bin Fauzan Al-Fauzan, hendaklah waktu itu dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Niku penjelasan satu ayat, fa idza faraghta fansab, dari Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Berarti beliau menekankan urusan itu ya urusan dunia juga urusan akhirat. Sakmenika penjelasan Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. Terus pundi beliau menafsirkan ayat 7 surah Al-Insyirah menika. Beliau menjelaskan yang pertama, jadikan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Jadi wong urip kudu kon semangat, tenanan. Wis urip kudu sing tenanan, jangan bermalas-malasan, tenanan hidup itu. Maka fa idza faraghta fansab, beliau Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin ketika hidup itu dengan sungguh-sungguh. Jika kalian telah menyelesaikan amalan dunia, urusan dunia, maka segera lakukanlah urusan akhirat. Dunia, akhirat. Dan jika telah menyelesaikan amalan apa? Akhirat, maka segeralah untuk memulai urusan dunia. Jadi hidup itu ibaratnya terus berputar. Dunia, akhirat. Terus yang akhirat, dunia, terus muter. Ya, hanya dua hidup itu. Untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat. Kamu rampung akhirat, segera dunia. Rampung dunia, akhirat. Rampung akhirat, dunia. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, nek wis ora esok dunia, ora esok akhirat, berarti selesai. Wassalam. Wis ora kena ayat iki wisan. Sungguh-sungguh, tidak boleh berbalas-balasan. Itulah konsep Islam. Konsep Islam. Coba Bapak Ibu dilihat pada firman Allah surah Jumu'ah. Jumu'ah. Nyan pika. Surah Jumu'ah. Bismillah. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menyitir ayat menika Al-Insyirah
Pitu. Sesuai kalian amanat Allah wonten surah Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Yang pirsani. Panjenengan upama kultum jika seayat iki ngono doyak-yak wong pisan. Kultum kok suwene ra jamak mesti ngono. Hanya satu ayat saja kan. Dan itu mudah sekali, semua orang hafal. Upama dalam pertemuan apa disuruh untuk mengawali mukadimah kajian awal gitu loh. Ambil satu itu saja luar biasa. Jika nggone Al-Fauzan apa nggone Al-Utsaimin dalam penjelasan beliau enak tuh jelas rujukannya. Ayat 9 Allah ngendikake ya ayyuhallazina amanu izanu dialis salati mi yaumil Jum'ah membacanya jumu ora jum, itu mimnya tidak sukun, dibaca miyaumil jumu'at, ora jum'ah, jumu'ah ya, jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila nudia, apa nudia? Diseru, dipanggil, apabila dipanggil lis-shalah, untuk sholat, miyaumil jumu'ah, pada hari Jumu'ah. Lah ini orang dipanggil untuk sholat. Sholat itu urusan apa? Urusan akhirat. Nek dipanggil urusan akhirat berarti uang mau do urusan apa? Urusan dunia. Pas kan? Syekh Al-Utsaimin ketika nek lagi mengerjakan satu urusan dunia, kemudian ada waktu untuk segera melakukan satu urusan akhirat, kan begitu. Mula ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, ada panggilan untuk sholat, berarti dia itu sibuk urusan dunia. Ngapa? Fas'au ila zikrillah. Apa fas'au ila zikrillah? Maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Berarti apa? Dunia tinggalkan. Tadi di dunia sana urusan dunia, ada panggilan akhirat, dunia tinggalkan, bersegera juga untuk mengejar urusan akhirat. Wadarul bai', dan tinggalkan urusan duniamu. Hanya kebetulan waktu itu masyarakat Mekah apa gaweane? Berdagang. Maka di sini menggunakan jual beli. Tapi maknanya bukan hanya jual beli, maknanya apa? Urusan dunia. Jadi orang yang melakukan urusan dunia, kemudian ada urusan akhirat, segera tinggalkan mengikuti urusan akhirat. Masya Allah. Kalau ini kita perhatikan, rasanya bagi orang-orang yang tidak ikhlas untuk memikirkan urusan akhirat, abot po abot. Mula ayat ini bareng awake dhewe pernah haji, pernah umroh, praktek masyarakat Mekah, Madinah pripun? Ketika mendengar apa azan, tutup semuanya, tutup.
tutup. Wes karena ada tutup. Ada yang kurang berapa menit udah tutup dulu. Praktekkan. Mau berdagang rame, itu udah urusan. Meskipun lagi transaksi, batalkan. Pernah saya alami sendiri. Saya sedang transaksi, wes arep kecanda, langsung dengar azan, sholat. Ukhrut, udah rampung sholat, metu. Ora dirampung iki piye karepmu ngono. Dadi batal lagi. Luar biasa. Ana awake dhewe kan eman-eman toh. Eman-eman, ngerek kowe eman-eman kok. Ngerek eman-eman kok. Ngerek apa yang bedoli? Kacang. Iya kan? Fas'au ila dzikrillah wa darul bait zalikum khairul lakum. Kalau kamu bisa seperti itu, tinggalkan duniamu karena ada panggilan akhirat, laksanakan itu khairun, lebih baik. In kuntum ta'lamun. Nek kowe iki mudeng ning rata-rata manusia ora mudeng. Rumah saya dhek malah kelangan. Time is waktu adalah uang. Jadi mikirnya mau uang begitu. Nah, berarti mau dunia terus akhirat, terus wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Berarti ini sibuk apa? Sibuk urusan sholat akhirat, rampung toh. Nah, terus wa qudiyatis sholah fa idza qudiyatis sholah fa idza qudiyatis sholah, apabila telah apa? Selesai apa? Urusan sholatnya, ibadahnya, akhiratnya. Ngapa? Fantasiru fil ard. Ngapa? Wah, ndang amjaro. Nek wong Jawa kan apa? Ndang piye? Amjur apa omber apa-apa. Wis amjaron, semebarlah kamu sekalian. Atau fil ard, di bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Urusan apa ini? Dunia. Berarti nggak akan selesai hidup itu. Dunia, akhirat, dunia, bali meneh, akhirat. Terus begitu. Masya Allah, satu ayat. Tapi nilainya dalam kehidupan ini luar biasa. Betapa indahnya jika kita bisa mempraktekkan satu ayat dalam surah Al-Insyirah ini. Jadi sederhana tadi, apa ya urusannya, urusan apa ya? Kita cari, urusan dunia, urusan akhirat. Bagaimana penjelasan dari para ulama-ulama itu? Dan dihubungkan dengan ayat Al-Quran yang lain dan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau menyampaikan, maka apabila kita telah selesai suatu kesibukan, maka sibukkanlah dengan urusan yang lain. Sibukan ini rampung, selesaikan sibukan lain. Dan begitu seterusnya, hendaknya beliau menyampaikan manusia itu senantiasa bersungguh-sungguh. Maka ada satu ungkapan yang dulu terkenal, biasa kita kenal hadis, tapi itu bukan hadis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu satu ungkapan. Itu menunjukkan apa? Nek kowe iki lagi nyambut gawe, wis koyo-koyo kowe arep urip terus. Itu menunjukkan apa itu? Semangat. Kowe nek nyambut gawe, wis kowe duwe semboyan, aku ki arep urip terus. Berarti semangat, arep urip terus. Tapi ketika kamu sedang beribadah, punyalah prinsip apa? Saya akan segera mati. Akhirnya muncul apa? Ya semangat. Wah, aku sesuk mati nek iki ora apa? Ra ibadah lah piye? Wong padahal mati iki kudu nggo sangu, semangat. Aja dibalik. Nyambut gawe kelingan
mati. Ora semangat, ngopolah nyambut ke tenanan, sok mati kok. Aja ngono, ora semangat iku. Aja. Ning ketika ibadah juga jangan teringat dunia. Ora ini. Lah iya. Tadi mulut awake dhewe itu iya. Jadi kalau maka perintahnya itu Allah bersemangat, dunia semangat, akhirat berangkat. Lah perintah semangat itu amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Rasulullah ngendika? Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris. Apa ihris? Belum tahu krungu. Singkat, ihris ma ala ma yanfa'uk. Ihris itu bersemangatlah. Perintah Rasulullah, bersemangatlah ala atas hal-hal ma yanfa'uk yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah di atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Sehingga yang sangat menakjubkan bukan seorang yang terus-menerus berada di masjid, berdiam diri, berzikir terus-menerus, kata beliau. Sekali lagi, yang menakjubkan gitu kata beliau Syekh Utsaimin, yang menakjubkan itu bukan orang yang terus-menerus diam di masjid, berzikir terus, bukan begitu yang menakjubkan kata beliau. Tetapi yang menakjubkan adalah orang yang berdagang atau bekerja, kemudian setelah tiba waktu ibadah dia tinggalkan semua urusan dunia tersebut, segera untuk menegakkan dan berkonsentrasi tentang urusan-urusan ibadah. Itu yang menakjubkan. Jadi orang yang masjid, banyak zikir dan sebagainya, bukan begitu. Tapi bekerja kuat ketika ada perintah, tinggalkan, itu yang menakjubkan. Masya Allah. Ini abot kok menakjubkan kok. Abot. Wong jek ngene langsung tinggal ke. Engko rampung ngene mlayu roneh. Abot memang. Lah segel urip ya kudu ngono kuwi. Ngono kuwi. Mula harus semuanya dikejar gitu loh. Semuanya dikejar. Kata Syekh Utsaimin. Nah, hal ini beliau ngendika seperti ini itu menyitir firman Allah. Bukan hanya muncul dari ijtihadnya sendiri. Yang menakjubkan itu melakukan sesuatu dunia terus melayu nih akhirat, yang menakjubkan seperti itu menyitir firman Allah pada Quran surah An-Nur. Yang bika Quran surah An-Nur surah An-Nur surah yang keberapa? 24 ayat 37. Surah yang ke-24 ayat 37. Rijalul la yulhihim rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi, terus wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar.
Nah, coba kita perhatikan. Orang yang tidak dilalaikan. Dilalaikan piye to? Ora dilirwaki. Tidak diperdaya oleh perdaganganmu. Lagi-lagi perdagangan, karena titik tekannya masyarakat pada waktu itu dagang. Jadi orang yang tidak dilalaikan oleh perdaganganmu dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Maksudnya di hari kiamat. Ini yang menakjubkan. Jadi orang yang tidak diperdaya, tidak dilalaikan dengan urusan dunia, tapi dia juga melakukan urusan akhirat. Ini yang menakjubkan. Jadi bukan orang yang menakjubkan yang senantiasa berada di mana? Di masjid, enggak. Ketika pada masa Umar ada orang yang pagi-pagi waktu orang bekerja itu ada di masjid zikir. Umar tahu tepang. Ini waktunya kamu bekerja. Nah, ngono tepang karo Umar iki. Tepang. Keluar bekerja. Ini waktu bekerja. Ngono kok piye? Luar biasa. Nah, yang menakjubkan itu seperti ini. Urusan dunia juga urusan akhirat dilakukan dengan segera. Juga bukan pula orang yang terlalu berkonsentrasi dengan urusan dunia lalu melupakan urusan akhirat. Betul kan? Syekh Utsaimin ngendikake, sing menakjubkan ora mung wong sing nang masjid zikir terus enggak. Tapi juga tidak yang mengejar urusan dunia tok enggak. Kan begitu. Dua-duanya dikejar. Beliau menyitir satu ayat surah Al-Munafiqun. Nah, surah Al-Munafiqun pas nanti 1 jam. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke 63. Surah yang ke-63 ayat 9. Dibuka Quran surah Al-Munafiqun surah yang ke-63 ayat 9. Ini yang menakjubkan, menyikapi surah Al-Insyirah ayat 7. Ini yang menakjubkan. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, terus la tulhikum amwalukum, terus wala auladukum an zikrillah, terus wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu. Urusan apa ini harta benda itu? Dunia. Anak-anakmu urusan apa ini? Dunia, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Urusan apa ini? Akhirat. Ini yang menakjubkan. Jadi tidak terperdaya oleh urusan dunia. Dengan dunia tidak melupakan urusan akhirat. Jangan karena duniamu akhirat lepas. Jangan karena anak-anakmu akhirat lepas. Luar biasa dunia itu. Maka ada dikatakan dunia itu seperti tanaman yang hijau. Senang ora hijau? Hah? Tanaman yang hijau nyenengke enggak? Nyenengke. Hijau itu sebab menyenangkan. Mulai nek ngarak ini cah kowe anggere roh duit. Iya toh, jadi menyenangkan itu lho. Cah kowe anggere ngantuk ngono kok anggere roh apa? Roh duit. Iya. Itu dunia sangat hijau. Menggiurkan. Nah, kalau seperti itu dia terpedaya oleh urusan dunia, maka mereka itu akan termasuk orang-orang yang rugi. Pertanyaan,
Jika ditimbang, tadi kan perintah apa? Perintah untuk ngejar urusan apa? Dunia, juga urusan akhirat, sampai digambarkan dunia, akhirat, dunia, kan begitu terus berkesinambungan. Kalau ditimbang, lebih serius mana mestinya? Kita mengejar urusan dunia apa akhirat? Kalau ditimbang, lebih serius mana? Kudune? Hah? Sama-sama apa dibotke duniane apa dibotke akhirate? Hah? Serius mana? Dilihat surah Al-Qasas ayat 77. Ini terakhir. Surah Al-Qasas. Kalau ditimbang begitu untuk ngejar urusan dunia dan akhirat, serius mana? Karena perintahnya selesai urusan ini, kejar urusan lain. Nah, dunia, akhirat, nah dua-duanya ini harus dikejar. Tapi nek ditimbang lebih serius yang mana? Dunia dan akhirat. Kita lihat surah Al-Qasas. Surah yang ke 28, ayatnya 77. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayatnya 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Nah, ini kalau ditimbang untuk keseriusan, serius yang mana mestinya? Maka Allah memberikan satu timbangan, kan begitu? Timbangan biar manusia itu tetap berada di atas timbangan seperti apa yang dikehendaki oleh syariat. Karena apa? Perintahnya yang ayat 7 tadi, kejar semuanya dengan sungguh-sungguh. Iya, sama-sama sungguhnya. Tapi kalau ditimbang itu harus serius yang mana? Maka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi perintah kejar itu akhirat, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kebahagiaan dari nikmat dunia. Dunia itu hanya sekedar jangan dilupakan, tapi lakukan dengan semangat. Tapi akhirat itu yang lebih utama. Mula basa Jawane wong Tegarjo kuwi, kowe nek tuku sapi arep katutan dadung. Kowe nek tuku dadung ora mesti katutan sapi, ra gitu toh. Iya. Nah, nek ngejar sapi ora sanggup beruber dadunge. Sing dinyang apane? Sapine. Sing ditransaksi harga apa? Sapine. Selesai, iya. Silahkan bawa pulang. Ada apanya? Dadung. Padahal enggak transaksi dadung. Tapi dadung itu ibarat dunia. Nek enek dadunge mesti dadunge ya sak madya wae. Mosok sapi siji 50 meter dadunge. Kan ya ora mungkin. Wis sak madya, pirang meter ta biasanya? Itu sudah ukuran. Nanti dunia itu akan mengikuti dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kemronggo. Tapi kalau kita ngejar-ngejar dadung, mau transaksi tuku dadung berapa meter, berapa kilo, rampung kayak ke dadunge sapi nenek ora enek. Nah, itu satu gambaran orang Jawa lingkungan kita kan seperti itu hanya untuk mempermudah dalam kita beranalogi saja. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itulah satu ayat dari surah Al-Insyirah ayat 7, fa idza faraghta
fansab, maka apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, kerjakan dengan sesungguh untuk urusan yang lain. Nah, urusan di sini dijelaskan oleh baik saking Sholih bin Fauzan Al-Fauzan utawi Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin adalah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan keduanya itu dilakukan dengan cara sungguh-sungguh, tapi kalau ditimbang keseriusan lebih serius tentang urusan akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pinanggih malih nggih wonten malam Kamis ingkang dateng satu ayat yang terakhir dari surah Al-Insyirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.